Kasus hukum lainnya, Saudara, kuasa hukum mantan terpidana kasus pembunuhan Vina, Saka Tatal, akan mengajukan PK dan ia memastikan telah memiliki bukti kuat baru yang belum pernah ditampilkan sebelumnya. Menurut kuasa hukum Saka Tatal, bukti ini menjadi dasar kuat untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atau PK. Setelah Peggy Setiawan bebas, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 memasuki babak baru. Kuasa hukum Saka Tatal, terpidana kasus Vina yang telah bebas, segera mengajukan peninjauan kembali atau PK atas kasus ini. Menurut kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, saat ini pihaknya telah memiliki 4 novum atau bukti baru yang bersifat menentukan untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK. Bukti-bukti baru ini didapatkan setelah penayangan film Vina viral di media sosial. Selain menunjukkan bukti-bukti baru, kuasa hukum Saka Tatal juga menyiapkan sejumlah ahli terkait kasus yang dihadapi kliennya. Saya memiliki 4 novum. Novum itu memang saya dapatkan setelah film viral, menggambarkan secara jelas, secara tegas apa sih yang terjadi, kondisi yang sebenarnya pada peristiwa 27 Agustus 2016. Tak hanya bagi Saka Tatal, terpidana kasus pembunuhan Vina yang kini masih menjalani hukuman seumur hidup juga berencana mengajukan upaya hukum yang sama. Menurut kuasa hukum 7 terpidana, dikabulkannya pra-peradilan Peggy Setiawan oleh Hakim PN Bandung, ada harapan untuk membuka lagi kasus ini melalui upaya hukum peninjauan kembali. Kuasa hukum dari Pradi yang mewakili para terpidana kasus Vina menilai putusan pra-peradilan Peggy Setiawan dapat menjadi pintu masuk untuk menunjukkan 7 terpidana ini tidak bersalah dalam perkara yang terjadi 8 tahun silam. Dengan adanya putusan pra-peradilan hari ini terhadap Peggy Setiawan, anak-anak terpidana di dalam ini semakin dia semangat, semakin dia yakin bahwa mereka tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan tidak. Terkait kasus pembunuhan Vina yang hingga kini belum tuntas, Wakapolri periode 2013-2014, Komjen Purnawirawan Ugroseno bilang, untuk menyelesaikan kasus ini hingga tuntas, penyidik harus meluruskan kembali siapa yang membuat laporan awal kepada polisi, yakni saat pembunuhan terjadi pada 26 Agustus 2016. Bukan laporan polisi yang dibuat Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016. Kali ke TKP lagi, laporan polisinya itu sebenarnya harus diluruskan. Siapa yang membuat laporan polisi tanggal 26 Agustus? Bukan laporan polisi Ibtu Rudiana yang dibuat tanggal 31 Agustus. Polisi sebelumnya telah memastikan proses penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki telah sesuai prosedur. Meskipun belakangan sejumlah ahli menemukan adanya kejanggalan di kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV.